hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap bersemangat ya. Senang sekali saya Widi Dwinanda dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program Bincang Kita untuk membahas seputar kesehatan. Nah, bicara mengenai kesehatan nih saudara, seperti yang kita ketahui di tengah pandemi COVID-19 ini kita harus selalu menerapkan dengan ketat protokol kesehatan. Selama produksi ini berlangsung tentunya kita juga selalu menerapkan dengan ketat. Salah satunya adalah dengan melakukan tes swab antigen baik tim produksi maupun pengisi acara. Selain itu kita juga selalu jaga jarak dan tentunya selalu menggunakan masker. Nah, kita kembali lagi ke tema kita hari ini saudara, yaitu mengenai kesehatan kanker, termasuk penyakit yang dapat menyebabkan kematian karena umumnya penyakit ini tidak menunjukkan gejala pada awal perkembangannya sehingga baru bisa terdeteksi dan bahkan bisa ditangani pengobatannya setelah stadium lanjut. Lantas bagaimana cara penanganan yang tepat bagi penyakit kanker? Kita akan bahas selama 30 menit ke depan hanya di Bincang Kita. Ya, tentunya untuk membahas seputar kesehatan saya tidak sendiri nih saudara. Sudah ada dua narasumber yang begitu luar biasa pada hari ini. Ada dua dokter dari Klinik CMI Bandung telah hadir di studio. Ada Dr. Iranita. Halo Dr. Ira, apa kabar? Baik Mbak Widi. Dan juga ada Dr. Haidar. Apa kabar dokter? Luar biasa. Wah, ini temanya agak berat nih ya, yaitu kanker. Kita tahu bahwa penyakit kanker benar-benar menjadi momok tersendiri. Ketika mendengar kata kanker pasti aduh kayaknya banyak banget yang hopeless ketika sudah didiagnosis mengalami atau mendapatkan penyakit kanker. Nah, kenapa sih sebenarnya bisa seperti itu? Kenapa bisa mematikan, dokter? Kenapa bisa mematikan ya? Jadi sebenarnya kanker itu kan sel yang tumbuh ya. Nah, sel yang tumbuh ini pada awalnya itu oleh pasien tidak dirasakan. Baru nanti di stadium menuju akhir sebelum lanjut gitu, baru ada rasa nyeri, kemudian pembesarannya sudah mendesak organ-organ tubuh yang lain. Nah, saat itu barulah ketahuan itu pasien mengalami kanker, seperti itu. Jadi kalau seperti itu jatuhnya deteksi dan juga pengobatannya bisa dikatakan telat dong, dok? Betul sekali. Betul. Jadi saat diobati ya saat sudah stadium lanjut. Sudah menyebar begitu banyak dan luas begitu ya? Otomatis lebih susah ditangani dibandingkan yang masih stadium awal. Oke, untuk dokter Ira sendiri nih, kenapa sih sebenarnya kanker itu sangat cepat menyebarnya? Jadi pada dasarnya nih Mbak, kanker itu kan merupakan suatu pertumbuhan sel yang abnormal ya, terus menerus gitu. Awalnya sel kanker ini adanya perubahan sel kanker ini awalnya ada di darah. Perubahan awal dari sel kanker itu sebenarnya ada di darah. Bermula di darah, iya. Begitu. Jadi sebenarnya sudah lama prosesnya ini, nggak bisa tiba-tiba langsung 1 tahun atau beberapa bulan kena kanker gitu, nggak bisa. Jadi sebenarnya sudah proses dari lama. Seperti yang Dr. Haidar tadi bilang, karena dia itu tidak memiliki rasa nyeri, jadi dia muncul aja gitu, muncul perlahan. Saat ada infeksi baru dia nyeri gitu. Nah, kenapa dia bisa menyebar cepat? Pertama karena dia tidak terdeteksi awalnya, karena sel ini ada di darah. Nanti misalkan ternyata di sel ini itu ada frekuensi atau bentuk sel yang sama, ataupun ternyata itu di situ ada yang rusak, misalkan di payudara nih contoh ya, berarti dia akan muncul di payudara gitu. Misalkan ada benjolan. Iya, ada benjolan. Misalkan nggak cuma di payudara, di otak. Berarti dia akan ada muncul gangguan di otak atau muncul tumor atau benjolan di otak gitu. Tergantung dia rusak di mana gitu. Misalkan rusak di payudara, makanya di situ dia akan membuat rumah inangnya di situ. Dia akan ibaratnya bahasanya itu analoginya dia akan bikin rumah di situ si kankernya ini. Nanti setelah dia sudah di situ, nanti misalkan dia itu sudah cukup nih di payudara, kan dia kan tadi awalnya di darah ya Mbak ya. Jadi dia akan nyari tempat lain yang memang jadi hampir, dia berpindah-pindah, hampir mendekati daerah situ. Misalkan bisa di kelenjar getah bening, bisa, ataupun di paru-paru kalau di payudara, ini sebagai contoh saja gitu. Baik. Nah, untuk Klinik CMI Bandung sendiri ini kan memang mengedepankan metode pengobatan dari Dr. Ibnu Sina. Betul. Nah, melihat penyakit kanker itu seperti apa kalau dari metode pengobatan atau dari buku Ibnu Sina sendiri? Jadi sebetulnya metodenya sama seperti yang konvensional aja, karena sama-sama dokter ya, Dr. Ibnu Sina dengan dokternya sekarang sama-sama dokter. Jadi untuk pengobatannya
kembali lagi pada kenapa sih bisa muncul seperti itu ya. Kalau Jadi dijelaskan ya, dari buku tersebut dijelaskan bahwa Betul, kenapa kanker ini bisa muncul. Betul. Nah, yang saya tahu nih, untuk pengobatan kanker tentunya pasti orang tahunya kemoterapi atau operasi. Pemotongan payudara itu juga bisa dilakukan ketika Operasi, ya, untuk menyembuhkan penyakit kanker payudara seperti itu. Nah, apakah di klinik CMI dengan menggunakan metode pengobatan Ibnu Sina juga melakukan operasi atau ada pengobatan lainnya nih, Dok? Jadi sebenarnya untuk obat dari penanganan di CMI, kita awalnya akan memberikan pilihan kepada pasien. Itu kan kembali ke pilihan ke pasien. Karena kalau memang mau di kemoterapi, boleh saja gitu. Itu hak pasien. Memang karena kemoterapi itu kan dia efeknya cukup banyak ya Mbak, efek samping. Ada efek samping ke tubuh si pasien itu ya. Nah, itu kalau misalkan si pasien memang tidak mau untuk kemoterapi, kami memberikan solusi yang lain gitu, yaitu pengobatan dengan metode Ibnu Sina gitu, atau bisa disebut formula Ibnu Sinanya itu dengan efek samping yang mungkin lebih minimal, dan pasien untuk mendapatkan pengobatan ini tuh efeknya karena minimal, jadi dia nyaman gitu. Yang formula Ibnu Sina ini dia hanya fokus sama intinya saja nih, yang rubah awalnya tadi, misalkan di darah gitu. Kan kalau memang diambil di payudara, misal ada kanker payudara diambil yang kanan, ternyata yang kiri ada nih, berarti kan intinya bukan di situ. Ya, kalau formula Ibnu Sina dia hanya mengambil intinya saja dengan ilmu-ilmu biomolekuler gitu. Wow, ini menarik sih, karena yang kita semua tahu kebanyakan orang ya satu-satunya cara, satu-satunya solusi ketika orang terkena kanker pasti dioperasi, pasti kemoterapi, pasti itu. Tapi ternyata ada solusi lain dengan menggunakan metode pengobatan Ibnu Sina. Kita akan gali lebih jauh lagi ya di segmen 2 ya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Bersama kami tentunya dalam bincang kita masih bersama saya Widi Dwinanda dan juga ada dua dokter di sini. Kita akan menggali lagi lebih dalam mengenai pengobatan dengan metode Ibnu Sina bersama Dokter Ira dan juga Dokter Haidar. Tadi kan sudah diinformasikan bahwa ada yang namanya metode pengobatan Ibnu Sina sebagai solusi pengobatan kanker. Kanker kan yang kita tahu operasi, kemoterapi. Yang kita tahu juga bahwa dua solusi itu ternyata bisa memiliki efek samping yang cukup tinggi. Untuk kita mungkin bisa digali juga oleh dokter siapa mungkin yang bisa menjelaskan apa sih sebenarnya efek samping kemoterapi dan juga operasi ketika kita dilakukan solusi itu tuh. Ya, untuk efek samping kemoterapi dan efek samping operasi itu sebenarnya sudah umum diketahui ya. Kalau kemoterapi mungkin ada rambut rontok, kemudian kulitnya menghitam, itu karena dia menyerang, selain sel kankernya itu diserang, sel tubuh yang normal itu juga diserang. Kalau untuk operasi sendiri itu dia memotong si kankernya ini. Nah, namun belum tahu apakah inti dari kankernya ini ikut terpotong atau tidak, seperti itu. Makanya seringkali untuk pasien yang sudah dioperasi, misalkan di payudara kanan, akan muncul benjolan di yang sebelah kiri, seperti itu. Nah, ini saya juga penasaran nih, kalau kanker payudara diangkat payudaranya, dipotong, ibaratnya seperti itu. Lalu bagaimana dengan kanker darah? Apakah bisa dioperasi nih, Dok? Kalau untuk kanker darah sendiri, setahu saya untuk sarang nggak ada operasi. Jadi biasanya menggunakan kemoterapi atau stem cell, seperti itu. Nah, kalau di CMI sendiri, karena pengobatan di CMI itu menggunakan, jadi dicari mana inti sel yang mengalami perubahan. Jadi tim farmasi kami, mereka ada hitungannya sendiri. Jadi mereka mencari kira-kira inti sel mana sih yang mengalami kerusakan. Nah, inilah yang nanti akan dituju oleh obat ini. Oke, tadi kan sudah dijelaskan kemoterapi dan juga operasi sebenarnya efek sampingnya lumayan tinggi juga. Tapi mengapa masih banyak sekali digunakan sebagai salah satu solusi pengobatan kanker di Indonesia nih, Dok? Oke. Jadi mungkin kalau ini secara medis modern saat ini gitu, saat ini memang pengobatan yang tersedia itu gitu. Maksudnya dalam mengandalkan teknologi, mengandalkan teknologi kemoterapi gitu.
Walaupun memang sebenarnya ada ilmu-ilmu lain yang mungkin terlupakan gitu. Salah yang satunya bisa dikembangkan. Iya, yang bisa dikembangkan. Dan sebenarnya juga kemoterapi itu adalah penyerapan dari ilmu yang dahulu juga dikembangkan gitu. Nah, mungkin kedepannya lagi akan ada pengembangan lagi ilmu-ilmu baru seperti di klinik CMI ya. Di CMI ini kami juga sudah mengembangkan ilmu-ilmu yang kita adopsi dari buku Ibnu Sina, yaitu The Canon of Medicine, yang dimana dia mampu untuk menarik sel kanker itu saja. Nah, dari formula Ibnu Sina, dari si Ibnu Sina ini, formula Ibnu Sina ini, dia mampu mencari mana sih selnya yang bermasalah, yang sakit gitu. Jadi ada yang rusak di bagian mana nih gitu. Nanti kan kita kan ada teknologi juga nih, Mbak, untuk memeriksa sel mana yang rusak, gen mana yang rusak gitu. Nanti itu formulanya itu hanya memperbaiki yang bagian rusak itu saja gitu. Jadi tidak semuanya yang dirusak gitu. Untuk menemukan formulanya dari sel yang rusak yang harus diangkat, ibaratnya dihilangkan seperti itu, tahapan-tahapannya seperti apa sih teknik pengobatannya? Jadi seperti pemeriksaan pada umumnya. Pasti di screening dulu. Betul, harus dicari dulu riwayat penyakitnya seperti apa, kemudian melakukan anamnesis gitu istilahnya ya. Kemudian setelah itu dilakukan pemeriksaan fisik dan juga penegakan diagnosis. Nah, karena kanker ini merupakan kompetensinya dari dokter spesialis, jadi yang berhak untuk mendiagnosis kanker itu adalah dokter spesialis. Nah, dari situ nanti dokter spesialis juga akan meminta beberapa pemeriksaan darah. Nah, dari pemeriksaan darah ini, dari diagnosis, kemudian dari karakteristik pasien, itulah yang akan menjadi dasar perhitungan oleh tim farmasi kami untuk meracik obat tersebut. Oke, peracikan obat, intinya seperti itu ya. Peracikan obat ini tentunya berbeda dari pasien satu dengan pasien yang kedua, meskipun misalnya kankernya sama. Nah, apakah ada proses ibaratnya uji coba terlebih dahulu, apakah obat ini cocok atau enggak, jadi tahu begitu? Apakah obat ini sesuai formulanya dengan pasien tersebut? Jadi kita lihat hitungannya tadi untuk meracik obat itu dari pemeriksaan darahnya, Mbak. Gitu. Jadi kita memang tidak semerta-merta nyoba ini enggak. Jadi memang ahli farmasi nanti akan menghitung. Gitu. Ada laboratorium khusus juga sendiri di CMI ya. Di CMI ada laboratorium sendiri, namanya laboratorium Avicenna ya. Terus kemudian ini nanti setelah dihitung, misalkan kadar darah HB-nya si A ini berapa, leukositnya berapa, berarti kan ada setiap hasil dari lab itu kan menandakan kondisi tubuh kan, Mbak, gitu. Jadi kita dari pihak farmasi pun juga akan menambahkan, misalkan normalnya sekian, akan dibikin gimana biar normal kembali gitu. Makanya itu ada hitungannya, dan pengobatannya juga tidak bisa langsung tiba-tiba sembuh atau tidak gitu. Kita ada prosesnya juga. Jadi selain dari medis yang modern tadi, yang dari diagnosa dokter spesialis, nanti dari pihak yang komplementer ya, pengobatan komplementer itu kan ada tahapnya. Pengobatan nggak bisa langsung tiba-tiba selesai, enggak. Jadi pengobatan pertama, kedua, ketiga itu ada, dilihat juga kondisinya. Misalkan nih, Mbak, si pasien A ini sakit, ya ada pengobatan 1 bulan gitu. Bulan selanjutnya kita akan screening lagi nih, ada perubahan nggak gitu, ada perbaikan nggak serta-merta kita tuh langsung ngasih itu enggak. Jadi dan nggak serta-merta obatnya itu terus ya, berarti ada pengembangan terus sesuai dengan hasil screening yang di-upgrade terus seperti itu ya, Dok? Jadi sesuai kondisi tubuh. Untuk pengobatan kemoterapi dan operasi ada efek sampingnya, lalu bagaimana dengan pengobatan dengan menggunakan metode Ibnu Sina ini? Bisa dikasih gambaran nggak efek samping yang dirasakan kira-kira seperti apa? Jadi sejauh ini sih, Mbak, kalau di CMI ini 12.000 pasien yang kita tangani. Sudah 12.000 pasien ya? Itu sejauh ini mereka memilih ke kita gitu. Berarti menandakan bahwa mungkin mereka lebih nyaman karena memang efek sampingnya sangat minimal gitu. Sejauh ini memang seperti itu pasiennya gitu. Mungkin ada yang beberapa memang sudah kemoterapi gitu, lalu berpindah ke kami gitu, karena mereka merasa nyaman gitu. Karena itu kan pilihan pasien lagi ya, kembali mau pilih yang mana. Karena kita sebenarnya ada ilmu baru nih yang dikembangkan, yang dari dulu sampai sekarang dikembangkan gitu. Nah, itu kembali lagi ke pasien. Sejauh ini sih efek samping buat pasien sih ngerasa nyaman ya gitu. Tidak ada yang seperti kemoterapi, itu tidak ada. Lalu dari 12.000 pasien yang ditangani kira-kira dari klinik CMI Bandung ini, efektivitas tingkat kesembuhannya dengan menggunakan metode pengobatan Ibnu Sina itu seperti apa sih gambarannya, Dok?
Kalau yang setahu saya berdasarkan informasi dari, Dan juga data tentunya yang telah Betul. dilakukan ya. Dan itu juga ada tim sendiri yang untuk menilai itu, jadi bukan saya. Nah, dari data-data tersebut menunjukkan kalau 80% pasien yang berobat itu mengalami perbaikan. Makanya kenapa tingkat kesembuhannya itu 80%, karena kita menggabungkan dua keilmuan gitu. Jadi kalau mungkin komplementer sendiri juga nggak akan bisa gitu. Betul. Oleh karena itu CMI menggabungkan dua keilmuan agar keadaan pasien yang berobat di CMI lebih baik tingkat kesembuhannya gitu. Siapa sih yang nggak mau kan sembuh gitu. Tadi kan Dokter Ira juga bilang bahwa ada tahapan loh, nggak bisa sekali dapat formula itu langsung satu aja terus langsung sembuh. Ya. Kira-kira untuk prosesnya itu sendiri biasanya berapa lama sih sampai akhirnya oh ini ternyata formula yang tepat untuk pasien A, pasien B, pasien C seperti itu? Jadi biasanya untuk proses penyembuhan tergantung dari kondisi pasien, dari stadium pasien. Kalau misalkan masih awal-awal, kondisi pasien masih baik, 4-6 bulan insya Allah bisa sembuh. 4-6 bulan Betul. insya Allah bisa sembuh ya. Dan itu memang sudah terbukti dari 12.000 pasien yang tadi sudah ditangani, 80%-nya memang sudah mengalami itu begitu. Betul. Wow, luar biasa sekali. Mungkin banyak juga yang masih belum percaya kok bisa kanker nggak perlu operasi ataupun nggak perlu ketemu kemoterapi. Tentunya masih banyak sekali informasi yang ingin didapatkan oleh saudara Kompas TV. Kita akan ulik lagi, kita akan gali usai jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, tentunya masih di Bincang Kita, dan di segmen sebelumnya kita sudah membahas mengenai penyakit kanker dan bagaimana solusi untuk penanganannya, dan ada pilihan lain tanpa kemoterapi dan juga operasi melalui metode pengobatan Ibnu Sina. Dan untuk Anda yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai informasi ini, bisa langsung saja lihat tayangan berikut ini. Kanker terjadi akibat pertumbuhan sel-sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh. Pertumbuhan sel abnormal ini dapat merusak sel normal di sekitarnya. Biasanya kanker pada awalnya tidak menimbulkan gejala dan baru terdeteksi setelah mencapai stadium lanjut, sehingga kanker menjadi penyumbang kematian kedua terbesar di dunia. Faktor utama pemicu kanker adalah pola hidup yang kurang sehat, seperti kurang olahraga, merokok, dan pola makan yang tidak sehat. Penyakit kanker bukanlah penyakit yang baru ditemukan. Jauh sebelum peradaban pengobatan modern tercipta, Ibnu Sina telah melakukan penelitian dan merancang pengobatan untuk penyakit kanker. Dalam karya bukunya yang berjudul The Canon of Medicine Al-Qanun fil Al-Tib. Ibnu Sina adalah seorang ilmuwan dari timur yang berkontribusi besar terhadap perkembangan ilmu kedokteran. Beliau menguasai ilmu bedah dan sangat memahami ilmu biomolekuler yang menjadi ilmu dewa saat ini. Sehingga ia dikenal dunia sebagai bapak kedokteran modern. Formulasi Ibnu Sina yang telah dikenal kehebatannya di seluruh dunia sudah menjadi dasar pengobatan di Canon Medicine Indonesia atau CMI Hospital. CMI Hospital yang sebelumnya dikenal dengan nama GS Setra ini berlokasi di Kota Bandung, Jawa Barat, tepatnya di Jalan Tubagus Ismail 7, nomor 21. Berdiri tahun 2008 lalu dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lengkap dan terjangkau. Pengobatan CMI mengusung dua keilmuan besar, yaitu ilmu kedokteran modern dan ilmu kedokteran komplementer dari timur berdasarkan buku The Canon of Medicine Al-Qanun fil Al-Tib karya Ibnu Sina. Dengan mengadopsi metode pengobatan komplementer kedokteran klasik timur berbasis formula Ibnu Sina yang terintegrasi dengan metode konvensional kedokteran modern, dapat memberikan tingkat kenyamanan pasien lebih tinggi, minim efek samping, dan tanpa tindakan invasif. CMI ini tujuannya yaitu menjadikan sebagai tempat pengobatan komplementer yang terbaik di dunia, dengan didukung oleh ilmu dan teknologi yang mutakhir.
Di CMI ini kita terapinya menggabungkan dua ilmu, yaitu ilmu kedokteran klasik dan ilmu kedokteran modern, di mana ilmu kedokteran klasik itu kita berbasis pada Canon of Medicine, buku yang ditulis oleh Ibnu Sina. Di CMI itu berfokus pada 4 penyakit, yaitu penyakit jantung, ginjal, diabetes, dan penyakit kanker. Itu semua akan kita rawat dengan berbasis pada kedokteran klasik maupun kedokteran modern, di mana kita akan berjalan selalu secara integrasi. Penggabungan atau integrasi yang serasi inilah yang membawa tingkat kesembuhan pasien lebih tinggi dan kualitas hidup pasien meningkat. Setiap pasien yang datang akan diperiksa oleh para dokter dan dilakukan pemeriksaan penunjang medis yang diperlukan untuk menegakkan diagnosis pasien. Para dokter akan memberikan informasi yang lengkap mengenai diagnosis pasien dan memberikan berbagai pilihan terapi yang ada saat ini. Pasien yang ingin mengetahui informasi lebih dalam mengenai formula Ibnu Sina akan dirujuk ke BPT GR Setra dan melakukan konsultasi dengan para konsultan komplementer kami yang profesional dan berpengalaman. Penggabungan atau integrasi yang serasi inilah yang membawa tingkat kesembuhan pasien lebih tinggi dan kualitas hidup pasien meningkat. Untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, CMI Hospital telah dilengkapi dengan fasilitas medis seperti laboratorium, tenaga dokter ahli, ruang rawat jalan, dan ruang rawat inap, serta memiliki instalasi farmasi medis dan komplementer yang lengkap. Pelayanan CMI mencakup pelayanan konsultasi medis, konsultasi komplementer, diagnostik laboratorium klinik, pengobatan modern, dan pengobatan klasik timur berbasis formula Ibnu Sina. Keberadaan laboratorium yang dilengkapi dengan peralatan mutakhir dan komprehensif sebagai sarana penunjang medis untuk diagnosis, serta sebagai kontrol pengobatan yang dilakukan pasien, sehingga perkembangan terapi pasien dapat terpantau dengan baik. Biasanya metode pengobatan pasien kanker saat ini dengan operasi, kemoterapi, atau radiasi. Namun, pengobatan tersebut memiliki efek samping dan juga membutuhkan biaya yang besar. Di klinik utama CMI, metode untuk pengobatan penyakit kanker sudah dibuat dengan sistematis berdasarkan ilmu konon karya Ibnu Sina. Pemberian racikan obat formula Ibnu Sina harus disesuaikan dengan hasil diagnosa dokter ahli di CMI Hospital. Untuk pasien penderita kanker, formula Ibnu Sina memiliki kemampuan untuk memutuskan sel-sel kanker, sehingga pasien dapat sembuh tanpa kemoterapi ataupun operasi. Jadi setelah diagnosa tegak ya, setelah pemeriksaan laboratorium, kita juga harus tahu tinggi badan pasien, berat badan pasien, dan golongan darahnya. Karena dari situlah dasarnya tim farmasi kita bisa meracik obat sesuai dengan kebutuhan pasien. Formula Ibnu Sina ini dia bekerja dalam hitungan detik, di mana kanker itu sendiri menyebar dalam hitungan menit. Jadi obat ini dirancang bekerja sangat cepat dan terprogram. Dia cepat dan terprogram. Jadi kecepatannya juga oke, lalu terprogramnya itu dia tidak akan merusak sel yang masih normal. Dia hanya merusak sel kanker saja, karena memang dirancang pasangan obat itu adalah sel kanker. Sehingga pasien itu merasa lebih nyaman. Klinik utama CMI yang memberikan terapi medis yang menggabungkan ilmu kedokteran modern dan komplementer berbasis formula Ibnu Sina dapat membawa tingkat kesembuhan pasien hingga 80%. Sehingga klinik utama CMI menjadi incaran pengobatan para pasien penyakit kanker. Saya merasa sangat nyaman sekali berobat ke klinik CMI ini. Alhamdulillah, saya sudah sembuh, saya sudah sehat dari penyakit kanker ini. Terima kasih untuk semua tim medis dari klinik CMI. Saya yakin formula Ibnu Sina yang dimiliki klinik CMI ini bisa memberi manfaat yang sangat besar dalam dunia medis saat ini. CMI Hospital hadir memberikan solusi, tak hanya untuk penderita penyakit kanker, namun juga penyakit mematikan lainnya, seperti jantung, gagal ginjal, dan diabetes. Saya sangat mengapresiasi
dan mendukung keberadaan klinik utama CMI yang menerapkan metode pengobatan komplementer terintegrasi sejalan dengan strategi WHO, peraturan pemerintah Republik Indonesia, dan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Semoga klinik utama CMI dapat menjadi pilihan yang baik, nyaman, dan dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Bila Anda sudah divonis menderita kanker, tak perlu khawatir. Segera konsultasikan dengan datang langsung ke klinik utama CMI di Jalan Tubagus Ismail 7 nomor 21, Kota Bandung, atau telepon di 022 253 1000. Ya, itu dia tadi saudara, informasi yang lebih mendalam mengenai metode pengobatan Ibnu Sina yang ada di klinik CMI Bandung. Nah, sebelum kita pamit undur diri, mungkin diberikan dulu nih pesan terakhir untuk saudara Kompas TV, bagaimana untuk menjaga kesehatan agar lebih baik lagi untuk kualitas hidup yang lebih baik. Ya, jadi gini ya Teh Widya, untuk masyarakat-masyarakat di Indonesia khususnya ya, mau pengobatan apapun, mau kemoterapi, mau imunoterapi, kemudian mau operasi, maupun pengobatan dengan formula Ibnu Sina, ini semua diciptakan untuk kebaikan dan kesembuhan dari pasien. Jadi semua akan kembali lagi kepada pasien sendiri, mau memilih yang mana yang menurut mereka itu baik gitu. Jadi dan nggak ada yang paling buruk sesuai untuk tubuhnya. Betul, jadi nggak ada pengobatan yang buruk. Baik, tidak ada pengobatan yang buruk karena semua pengobatan itu untuk kebaikan dan kesembuhan si pasien. Baiklah, Dr. Ira dan juga Dr. Haida, terima kasih atas waktunya ya. Tidak terasa 30 menit sudah berlalu, berarti waktunya kita bertiga pamit undur diri dari hadapan Anda. Dan sebelumnya saya ingatkan kembali untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Widi Dwinanda pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih banyak dokter.